Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan membagikan 5 resep masakan yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Bahannya di sini saya sudah menyediakan 3 siung bawang merah, kemudian aku akan iris tipis seperti ini ya teman-teman. Untuk bumbu masakanku kali ini semuanya tuh diiris, jadi kalau kalian mau kalian diulek juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Untuk bawang putihnya juga sama ya teman-teman, aku akan iris tipis seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku juga udah siapkan cabai rawit hijaunya, ini aku akan iris seperti ini. Kemudian ini aku akan iris juga cabai hijau keritingnya. Kali ini aku mau bikin versi yang nggak pedas ya teman-teman, jadi semuanya aku gunakan cabai hijau. Kalau kalian mau yang versi pedas, cabai hijaunya kalian bisa gantikan dengan menggunakan cabai merah ya. Lanjut, aku akan tambahkan 1/3 bawang bombay, karena kebetulan bawang bombaynya ini ukurannya agak besar, jadi aku tambahkan secukupnya aja. Kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman, lalu sisihkan. Untuk daging sapinya ini aku akan iris tipis-tipis, kemudian aku akan iris memanjang seperti ini ya. Di sini aku menggunakan daging sapi yang ada sedikit lemak, jadi biar lebih enak kalau pas ditumis. Lanjut, untuk daging sapinya aku akan marinasi terlebih dulu ya teman-teman. Ini tadi udah selesai dipotong, kemudian aku tambahkan sedikit lada hitam, kemudian aku tambahkan juga lada putih yang bubuk. Lanjut, aku akan tambahkan juga sedikit kecap asin, kemudian sedikit kecap manis. Lalu aku tambahkan juga tepung maizena. Di sini aku gunakan sekitar 2 sendok teh. Kemudian ini aku akan aduk-aduk seperti ini ya, biar semua bumbunya itu merata. Ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Selanjutnya aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian tumis bawang merahnya terlebih dulu sama bawang putih ya teman-teman. Tumis sampai aromanya keluar. Lalu aku masukkan juga daun jeruk serta lengkuasnya. Kemudian masukkan daging sapi. Kalau kalian nggak suka daging sapi, bisa diganti menggunakan daging kambing ya teman-teman. Ini kayaknya masih kurang pedas, jadi aku tambahkan lagi sedikit lada hitam dan lada putih ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak begitu suka, kalian bisa skip aja ya, karena tadi pas marinasi udah aku tambahkan. Ini aku akan tumis. Kemudian ini aku akan masukkan juga cabai keriting hijau dan cabai rawit hijaunya.
Oh ya, maaf tadi aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, maaf videonya tadi itu sempat ke skip. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya, ada gula merah, garam, serta kaldu jamur. Kalian bisa gunakan kaldu sapi ya teman-teman, kebetulan kaldu sapi di tempatku itu lagi habis stoknya, jadi gunakan yang ada aja. Kemudian jangan lupa diungkep dan sesekali kalian aduk ya biar tidak gosong. Kalian bisa tambahkan air ya biar cepat matang. Kemudian ini aku tambahkan sedikit aja kecap manis, dan terakhir ini aku akan masukkan bawang bombaynya. Aku tuh suka bikin tumisan seperti ini kalau bawang bombaynya itu masih ada sedikit keras kayak gitu. Aku nggak begitu suka kalau bawang bombaynya itu lembek ya teman-teman. Ini aku tutup sebentar lagi karena dagingnya masih sedikit alot. Oke, setelah seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Lalu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini cocok sekali, apalagi sekarang lagi hari Rabu. Bye bye di sana. Kemudian di sini aku udah siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Aku akan tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putihnya. Tumis sampai sedikit layu ya. Kalau udah layu seperti ini, kemudian aku akan masukkan wortel. Ini wortelnya tadi aku serut aja ya teman-teman biar lebih gampang. Nah, ini aku akan tumis terlebih dulu wortelnya, karena wortelnya itu agak sedikit keras, jadi harus dimasukkan lebih awal ya teman-teman. Kemudian aku masukkan kubisnya. Lanjut aku masukkan juga bihun. Ini bihunnya tadi udah aku rebus, jadi udah mateng ya. Kemudian aku tambahkan air secukupnya aja, biar tidak terlalu kering ya teman-teman. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya. Di sini ada lada bubuk, kemudian ada garam dan kaldu jamur. Untuk takarannya kalian sesuaikan sendiri ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit aja kecap manis. Lalu aku masukkan togenya. Aduk-aduk. Ini aku akan masak sampai togenya itu agak sedikit layu aja ya, nggak usah terlalu empuk karena nanti masih mau digoreng ya. Dan terakhir ini aku masukkan daun bawang serta daun seledri, kemudian aduk-aduk. Koreksi rasa ya, kalau udah pas tinggal matikan api. Ini aku akan tunggu sampai sedikit dingin ya isiannya, biar nanti tuh pas memasukkan ke dalam tahunya itu lebih gampang. Sambil menunggu sayurannya tuh dingin, ini aku akan bikin kulitnya ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan 8 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok makan tepung maizena, lalu ada baking powder, kemudian aku tambahkan juga kunyit bubuk, serta ini ada bumbu marinasi. Ini kalian bisa gunakan merek apa aja ya teman-teman, karena kalau menurutku kurang warnanya tuh kurang begitu kuning, jadi aku tambahkan lagi sedikit kunyit. Kemudian aku tambahkan juga lada bubuk, garam, serta kaldu jamur karena rasanya tuh masih kurang untuk ininya ya, bumbu marinasinya. Kemudian aku tambahkan air secukupnya. Untuk kulitnya ini kalian jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga ya teman-teman, yang sedang aja. Nah, kurang lebih segini aja udah pas ya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah pas, nggak encer, nggak cair ya. Lanjut, ini untuk tahunya aku akan gunting aja seperti ini ya teman-teman. Kasih lubang biar nanti tuh lebih gampang pas memasukkan sayurannya. Karena di sini aku bikinnya agak banyak, jadi aku sesuaikan aja ya porsinya. Kemudian tinggal masukkan sayuran yang udah aku bikin tadi. Kalian bisa gantikan untuk sayurannya itu, bisa gantikan isian daging atau mungkin sayuran lain juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Di video sebelumnya aku juga udah bagikan beberapa video untuk aneka tahu isinya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana aku bikinnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya teman-teman.
aku udah bagikan tipsnya di sana. Oke, ini aku akan masukkan sayurannya sampai penuh ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau beli di luar itu isiannya tuh nggak sebegitu banyak teman-teman, paling cuma separuh aja. Nah jadinya seperti ini, dan ini untuk adonan kulitnya ya. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng untuk menggorengnya. Ini aku tambahkan agak banyakan ya untuk minyaknya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan tahu yang udah dibaluri dari adonan yang aku bikin tadi ya teman-teman. Ini kalian tunggu sampai bagian bawahnya itu kering, baru balik ya. Nah caranya itu seperti ini teman-teman, tinggal masukkan ke adonan, kalian bulirkan seperti ini. Nah setelah itu masukkan ke dalam wajan yang udah disiapkan minyak ya. Nah ini bagian bawahnya itu udah kering seperti ini ya teman-teman, jadi tinggal dibalik aja. Ini tuh merekat cepet banget ini tadi keringnya. Ini aku pisahin ya biar lebih cepet matang. Kalau nggak dipisahin gini nanti yang dempet itu nggak kering untuk kulitnya ya. Oke, sesekali kalian aduk, kalian bolak-balik ya teman-teman sampai di semua sisinya itu bener-bener kering. Kalau udah kering tinggal angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama, nanti takutnya kosong. Nah ini udah matang, tinggal angkat. Tadi masih ada sisa ya teman-teman, jadi aku habis ini mau goreng, tapi nggak aku videoinnya terlalu panjang nanti videonya. Oke, hasilnya seperti ini enak banget. Untuk kali ini aku bikinnya yang versi nggak pedes ya, jadi kalian kalau mau pedes tinggal kasih saus atau bisa lalap cabai hijau kayak gini tuh lebih mantep. Aku akan kupas bagian kulitnya untuk brokoli hijaunya biar teksturnya tuh nggak terlalu keras ya teman-teman. Karena ini brokolinya lumayan besar, jadi aku akan belah menjadi beberapa bagian. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan cuci terlebih dulu untuk brokoli hijaunya. Ini aku rendam seperti ini dan aku buang airnya beberapa kali ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan rendam terlebih dulu, baru nanti aku akan bilas lagi menggunakan air yang bersih. Di sini aku tambahkan sedikit garam biar kuman yang ada di sini itu bisa keluar ya. Ini aku rendam. Lanjut, ini aku akan siapkan perbumbuannya. Ini ada bawang putih, ini aku akan cincang seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini biar ada warnanya aku akan tambahkan sedikit wortel ya teman-teman. Kemudian aku akan potong sesuai selera kalian masing-masing aja. Ini aku potong agak sirong kayak gini ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan tambahkan jamur. Untuk jamurnya kalian sesuaikan aja apa yang ada di rumah. Ini aku akan iris-iris serong kayak gini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan bakso ayam ya teman-teman. Ini aku akan iris-iris terlebih dulu. Kalau kalian nggak ada bakso ayam, kalian bisa gunakan bakso ikan atau bakso daging juga boleh. Iris-iris sampai semuanya selesai ya. Sampai mendidih seperti ini. Ini aku terlebih dulu mau rebus
brokolinya ya teman-teman. Usahakan airnya mendidih, jadi jangan sebelum mendidih jangan dimasukkan ya, nanti warnanya itu nggak cantik. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian tambahkan juga sedikit garam biar warnanya tuh tetap hijau ya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian untuk wortelnya juga sama, aku akan rebus sebentar aja ya, karena tadi aku iris wortelnya lumayan tebal teman-teman, takutnya kalau ditumis aja nggak matang. Nah ini udah setengah matang seperti ini, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Kalau kalian mau yang teksturnya lebih empuk, kalian bisa masak lebih lama lagi ya teman-teman. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi ya teman-teman. Tumis sebentar aja, kemudian masukkan baksonya, lalu masukkan juga jamurnya. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar tidak terlalu kering. Kemudian aku akan tambahkan kaldu bubuk, serta garam secukupnya ya teman-teman. Setelah itu aduk biar bumbunya tercampur merata. Lanjut masukkan brokoli yang udah aku rebus tadi. Karena tadi brokolinya udah matang, jadi masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Aduk-aduk aja. Biar agak sedikit kental kuahnya. Kemudian ini aku akan tambahkan tepung tapioka yang udah aku kasih air ya. Kalau kalian tidak ada tepung tapioka, kalian juga bisa tambahkan tepung maizena ya. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa tes rasa ya. Kalau rasanya kurang pas, kalian bisa tambahkan lagi. Dan terakhir ini aku tambahkan minyak wijen biar rasanya itu lebih enak. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku udah sediakan piring. Ini tuh enak banget teman-teman, buat kalian yang nggak suka sayur, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dijamin kalian tuh bakal suka, karena sayur brokoli itu banyak sekali manfaatnya ya. Di sini aku udah sediakan 5 buah cabai rawit hijau, kemudian aku akan iris-iris. Untuk perbumbuannya di sini semuanya aku akan iris-iris ya. Tapi kalau kalian mau diulek atau dicoper juga boleh untuk perbumbuan yang lainnya. Kemudian ini aku sisihkan. Lalu aku akan iris juga 4 buah cabai rawit merah. Di sini aku akan bikin versi yang nggak pedes ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau yang pedes, untuk percabayannya tinggal kalian tambahkan aja. Kemudian ini aku akan iris-iris bawang merah, kemudian aku akan cincang kasar kurang lebih seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Dan untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar dan sisihkan. Lanjut, aku akan iris juga 1 lonjor daun bawang.
Kemudian ini aku akan pisahkan antara bagian yang putihnya dan bagian yang hijaunya seperti ini ya teman-teman. Kemudian bagian hijaunya aku juga akan iris-iris, kemudian sisihkan. Biar mengurangi rasa amis, ini aku akan tambahkan 1 ruas jahe, kemudian aku akan cincang halus kurang lebih seperti ini. Di sini aku gunakan jahe yang agak muda ya teman-teman, tapi kalau kalian nggak ada, gunakan yang ada aja. Lanjut, ini aku akan gunakan 1 buah kentang. Untuk kentangnya ini ukurannya besar ya, dan aku tambahkan juga ini, sediakan juga air yang udah aku kasih garam nanti untuk merendam ini irisan dari kentang yang udah aku iris. Dan untuk ketebalannya kurang lebih seperti ini ya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Ini aku akan iris agak lebar seperti ini, tapi kalau kalian mau yang diiris agak kecil juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah ini setelah itu aku akan rendam sebentar ya teman-teman, biar wanginya itu tetap cantik. Nah kemudian ini aku gunakan daging ayam yang bagian dada, kemudian aku akan cincang kasar. Tapi kalau kalian mau yang menggunakan daging sapi atau daging kambing juga boleh ya teman-teman, karena kebetulan aku lagi nggak ada stok daging sapi, jadi aku gunakan daging ayam aja yang aku cincang kayak gini. Tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya, kalian haluskan menggunakan chopper. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian sisihkan. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah selesai aku siapkan ya teman-teman. Untuk bahannya apa aja kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini udah aku siapkan minyak. Ini aku tunggu minyaknya sampai benar-benar mendidih, baru aku akan goreng kentangnya ya teman-teman. Ini aku akan goreng sampai kentangnya itu kering aja, jangan terlalu kering banget ya, yang penting matang aja. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Oke, ini aku akan masak sebentar lagi. Nah setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan. Oh ya, tadi masih ada sisa ya, jadi aku masak untuk yang kedua kalinya, dan caranya juga sama seperti tadi ya. Kemudian ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan kasih sedikit minyak, kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis sampai aromanya keluar ya teman-teman. Baru aku akan masukkan percabeannya dan batang daun bawang serta jahe. Ini aku akan tumis semuanya jadi satu. Setelah agak matang seperti ini, kemudian aku akan masukkan daging ayam cincang. Ini aku akan masak sampai daging ayamnya itu benar-benar matang ya teman-teman. Oke, setelah matang seperti ini aku akan tambahkan perbumbuannya. Ini usahakan kalian terus aduk ya, biar dagingnya itu tidak menggumpal. Ini aku tambahkan sedikit kecap manis, kemudian aku tambahkan juga sedikit kecap asin, kemudian saus tiram. Lanjut aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur, dan terakhir aku akan tambahkan sedikit gula.
Ini aku akan aduk-aduk ya biar semua bumbunya itu tercampur merata. Oke, setelah seperti ini aku akan masukkan kentang yang udah kita goreng tadi, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa cek rasa ya, kalau rasanya udah pas, kalian tinggal masukkan aja daun bawangnya, kemudian aduk-aduk sebentar, dan setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tumis daging cincang kentang pun siap untuk disajikan. Nah, ini cuminya aku akan marinasi menggunakan jeruk nipis, kemudian ini aku akan taburi juga baking powder. Ini fungsinya biar nanti tuh cuminya tidak alot ya pas dimasak. Ini aku marinasi kira-kira sekitar 15-an menit. Terus setelah itu baru aku akan bilas menggunakan air bersih ya. Ini aku kira-kira aja ya baking powdernya, kemudian ini aku akan pecek-pecek kayak gini. Diamkan sekitar 15 menit ya. Sambil menunggu cuminya, ini aku akan haluskan perbumbuannya. Ini aku udah potong-potong kayak gini biar lebih gampang dan cepat halus ya teman-teman. Ada cabai rawit, cabai keriting, merah hijau, serta bawang merah, bawang putih. Ini aku akan chopper kasar aja ya, jangan terlalu halus. Usahakan gunakan chopper aja ya teman-teman, jangan gunakan blender. Ini aku chopper kira-kira 1 menitan aja. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini aku chop kasar kayak gini ya teman-teman. Ini minyaknya itu agak banyakan. Oke, terus aduk-aduk ya. Ini aku masak sampai sambalnya itu setengah matang ya. Baru nanti aku akan masukkan cuminya ya. Tidak lupa juga ini aku tambahkan 2 lembar daun jeruk. Kemudian aku akan masukkan juga untuk perbumbuannya ya teman-teman. Di sini aku tambahkan gula merah setengah sendok makan, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk. Nah, ini udah setengah matang seperti ini, tinggal aku masukkan cumi yang udah aku bilas ya teman-teman. Tadi setelah dimarinasi harus dibilas terlebih dulu. Di sini aku gunakan cumi yang ukurannya tuh sedang seperti ini ya teman-teman. Tapi ini nanti kalau dimasak itu pasti akan mengecil. Jadi kalau kalian mau yang teksturnya cuminya agak besar, kalian gunakan cumi yang teksturnya benar-benar gede ya. Karena kebetulan kemarin itu aku belinya adanya yang sedang ini, jadi nggak apa-apa ya, seadanya aja, yang penting cumi. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kasih jeruk nipis biar nanti cabenya itu warnanya tetap cantik. Kemudian aku tambahkan juga air asam jawa. Ini tuh sekilas mirip dengan cili padi ya teman-teman. Cuman mungkin namanya aja yang beda ya. Oke, ini karena nanti akan mengeluarkan air, jadi ini aku masak sampai airnya itu sedikit menyusut ya teman-teman. Tuh, cuminya itu udah agak mengecil seperti ini. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja ya, karena ini udah matang dan airnya juga udah menyusut. Hasilnya tuh seperti ini teman-teman, warna cabenya, sambalnya itu tetap cantik, dan cuminya itu bener-bener jadi kecil banget kayak gini.